Alhamdulillah ini kayaknya ini Jumat berkah ya di rasanya ya. Yang harus digarisbawahi tadi sebenarnya adalah menjaga diri sendiri itu tidak egois ya. Menjaga diri sendiri itu sekarang menjadi kewajiban karena menjaga diri kita itu sebenarnya menjaga sesama. Dan yang menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Yudi adalah mari kacamatanya disamakan. Mari melihat entah PPKM darurat, entah pandemi ini, entah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ini kacamatanya harus sama. Karena kalau kacamatanya nggak sama terus-terusan saya mungkin tambahin hoax, sedikit. Pak. Ada mungkin beberapa sektor yang agak egois, sektor dunia usaha yang hari ini akan berpikir bahwa loh kalau ini sampai ditutup kita rugi dong, kita tekor dong, kita nggak bisa jalan, kita bisa bangkrut dan lain sebagainya. Saya cuma mau nanya, kalau ini jalan kayak gini terus dengan posisi ini katanya Juli masih akan naik ya Pak, ya Dok, mungkin decline setelah itu dan lain sebagainya. Kalau ini berjalan kayak gini terus pun, ya kalian juga tetap akan bangkrut kan gitu loh. Karena semuanya juga pasti tetap nggak akan jalan. Orang juga misalnya mau keluar, mau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di luar pun melihat banyak keluarga setiap hari. Ada keluarga, ada sahabat, ada teman yang berjatuhan pasti juga akan jadi mikir. Yeah. Nah makanya kalau saya, sudahlah ayo kita sama-sama kompak, kita sama-sama hadapi ini bersama-sama dengan satu kekompakan dan satu jiwa gotong royong dan saling membantu itu tadi. Sehingga kita cepat selesai 2 minggu kita decline ya Dok, kita turun angkanya. Kita mungkin dari sisi Pak Sinung dan pemerintah eksekutif pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kendali Pak Ganjar dan juga pemerintah kabupaten kota, ayo kita sama-sama lah. Pada saat seperti itu kan nanti pemerintah hadir lah. Pada saat seperti itu seperti apa sih cadangan pangan pemerintah provinsi? Keluarin aja, ya toh, cadangan pangan pemerintah kabupaten kota, keluarin aja. Semua pemerintahan itu punya cadangan pangan. Keluarin semua dalam 2 minggu itu keluarin. Nah sisanya itu gotong royong. Jadi pemerintah hadir, masyarakat nyengkuyung. Kan gitu loh. Oke. Ini mungkin bisa jadi bahan meeting Pak Sinung nanti gitu ya. Gitu loh. Iya. Pak Sinung, tapi mungkin untuk bisa memberikan pencerahan juga. Secara logika sederhana, apa sih logika apa yang harus kita miliki dengan PKM darurat ini untuk menjaga kesehatan kita? Persis, artinya dalam pembatasan ini tidak semuanya di-generalize ya. Ada beberapa layanan-layanan publik yang sifatnya sosial itu tetap masih bisa masih bisa dibuka. Seperti apotek, rumah sakit, pemadam kebakaran dan sebagainya yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat luas. Itu masih dibuka. Hanya pembatasan yang urgent. Nah, yang tingkat urgensitasnya itu utama. Sedangkan yang lainnya dibatasi. Secara teknis sekali lagi Nesa, hari ini di saat yang bersamaan tim sedang merumuskan itu dan saya setelah acara ini juga akan segera bergabung dengan tim. Mudah-mudahan dalam konteks ini kita akan merumuskan bukan hanya sekedar mengedukasi secara letterleh, tetapi kami juga memberikan edukasi yang lebih mudah. Simplifikasi untuk mudah dipahami bahwa pembatasan itu tidak seperti yang mohon maaf terlalu didramatisir orang dengan ketakutan yang berlebihan itu saya kira. Iya. Artinya decline ini juga akan bukan hanya klise dengan adanya PKM darurat ini decline ini. Oke. Decline ini penurunan angka maupun keterjangkitan itu akan bisa dilakukan dengan partisipasi semua pihak. Kalau kemudian pemerintah dengan political will yang sudah keberpihakannya sudah real. Kalau tidak ada partisipatori dari komunitas, dari masyarakat, lalu apa gunanya itu? Maka gotong royong yang selalu didengungkan oleh Pak Yudi tadi adalah menjadi sebuah keniscayaan. Gayung bersambut. Pembatasan sekali lagi memang tidak mengenakan. Tetapi dalam pembatasan yang terbatas itu akan menuju kepada pencapaian yang menjadi harapan kita bersama. Oke. Gotong royong, kemudian jogotongo, ketercukupan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitarnya adalah menjadi kunci untuk meminimalkan, kalau menghilangkan mungkin tidak, tetapi meminimalkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran. Dan yang terakhir serta kuncinya adalah soal persepsi. Persepsi ini memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Nesa, jangankan yang sakit, yang tidak sakit terhadap kondisi yang ada kalau kemudian ini berlebihan, ini bersifat out of control, dia justru malah menurunkan imunitas. Teman-teman, masyarakat luas tentu tidak menginginkan semuanya ini terjadi. Tetapi ayo kita saling membantu apa yang bisa kita bantu. Lalu apa yang bisa kita kontribusikan, ayo kita kontribusikan. Dalam situasi krisis akan dibuktikan watak asli seseorang. Nah itu dia, oke baiklah. Satu kalimat. Mungkin dikit. Dan saya sih kalau kita lihat gini, jadi
banyaknya kasus itu kan sebagian besar banyak di perkotaan ya dok ya. Karena memang penduduknya relatif banyak, padat. Sementara kalau di daerah-daerah pedesaan yang penduduknya nggak begitu padat dan luasan wilayahnya luas itu cenderung penularannya kan ya di samping luasnya itu. Nah kita juga perlu kadang-kadang kita menengok ke belakang ya. Kalau bilangnya EBIT GAD. Karena kadang-kadang tuh kita itu hari ini sekian tahun belakangan ini tuh kita mungkin jadi terlalu individualisme. Hidup di perkotaan. Kita jadi kadang-kadang nggak terlalu berpikir, bahkan untuk mungkin di beberapa lingkungan itu tonggone letrong rumah aja nggak kenal kan gitu loh. Ada beberapa seperti itulah. Ini yang harus mungkin ini saatnya kita kembali ke meriset kembali bahwa kita ini orang Indonesia yang terkenal ramah tamah, yang suka gotong royong dan lain sebagainya. Ini yang memang harus kita ini, dan gotong royong dalam bentuk yang benar-benar konkret pada saat ini lah. Kalau kita melihat mungkin beberapa pemerintahan yang ada, mungkin contoh misalnya banyak beredar di meme-meme. Brunei itu santai, cuma disuruh baca Quran, terus COVID-nya turun. Ya kepikir aja kalau rajanya perintah kamu baca Quran, tapi baca Quran pasti di rumah dong. Iya. Nggak mungkin baca Quran sambil jalan-jalan kan gitu. Nah otomatis itu sama saja bahwa itu suruh di rumah, kamu baca Quran, khatam sampai 7-8 kali, nanti kasih hadiah sama rajanya, itu lockdown sama aja. Kan gitu kan. Nah, artinya kan kira-kira gitu loh. Kita juga jangan mudah membandingkan negara kita dengan negara lain, karena memang kadang-kadang beberapa saudara-saudara kita yang masih ngomongnya gini, halang tenang aja, pokoknya yang penting itu baca Quran terus, nanti akan Nah, tapi habis baca Quran dia ke pasar, tetap aja pakai masker gitu lagi loh. gitu ya. Oke, Pak Elang, ini kita tuh selalu dengar ya, jaga imun di sosial media juga, makan ini biar jaga imun gitu. Sebenarnya oke tadi sudah dibahas mengenai 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana sih cara kita bisa mengetahui badan kita sendiri gitu ya? Am I fine gitu, atau kan yang barometernya kan ada di kita sendiri ya dokter ya? Ya jadi gini, memang kalau kita melihat sering membaca di WA group gejala-gejala COVID, ya kita bicara lagi ya, kita bicara pandemi. COVID adalah salah satunya adalah yang paling mudah anosmia, kita tidak bisa membau. Jadi artinya maaf, dengan kita kentut aja Pak Yudi kentut bisa bau, saya bisa bau, berarti saya normal. Syukuri gitu maksud saya. Itu berarti bau surga ya. Berarti artinya kita masih sehat gitu ya. Naikin imun gitu. Gampang kalau saya naikin imun, gembiralah. I see. Senanglah. Itu ibaratnya teruji klinis menaikkan imun gitu. Ya, jadi hati yang senang, hati yang gembira itu adalah obat kita untuk kesana. Mesya, setuju dengan Pak Elang. Hati yang gembira, hati yang bahagia. Tapi ingat, hati gembira, hati bahagia jika kita mampu menggembirakan dan membahagiakan sesama. Karena merasa kita bermanfaat. Bukan hanya kita membuat tiba-tiba kita, sudahlah saya ketawa sendiri, bukan itu. Membuat hati kita bahagia. Kalau sendiri nanti salah nanti. Iya. Tapi Pak, repotnya gini Pak, tapi bagi Amino itu sekarang jadi rumah sakit COVID Pak, jadi dia nggak ada tempat juga kan gitu loh. Gimana Pak Sinong? Tapi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan? Perasaan kita bisa bermanfaat, perasaan kita bisa berguna, itu membahagiakan Nesa. Perasaan kita, kalau kamu mau mensupport orang lain gitu, kalau kamu mau mensupport dirimu, berikanlah support kepada orang lain. Karena perasaan kita merasa berguna, perasaan kita merasa bermanfaat itu luar biasa. Mungkin sama tadi disampaikan Pak Yudi juga begitu. Di masa-masa seperti ini dimintain tolong. Pak, rumah sakit, Pak, tempat isoman, terpusat seperti apa. Mungkin beliau sendiri juga aksesnya juga setengah mati, nabrak sana, nabrak sini. Tapi begitu ini mendapatkan sesuatu dan dia sembuh. Itu luar biasa itu, luar biasa buat Pak Yudi. Bisa dapat kamar aja tuh, energinya itu udah gitu loh Pak. Iya. Apalagi sembuh. Iya. Terima kasih saya sudah sembuh. Iya. Satu hal yang harus kita dan saya mungkin nambahin yang tadi dok yang saya cerita. Jadi ini buat teman-teman ya, mungkin kalau salah nanti koreksi dokter. Jadi bagi teman-teman yang hari ini dinyatakan mungkin positif, mungkin ada gejala-gejala yang akhirnya mungkin jadi agak kurang, nggak bisa segera membaik. Kalau saya sih saran gini, sudahlah kita di semua ajaran agama itu pasti namanya ada
manusia diuji sama Allah. Ya. Ada percobaan kalau di teman-teman Nasrani, kalau kita di Muslim kan kita ada ujian kan gitulah. Hadapi ujian ini benar-benar dengan tawakal dan ya lakukan itu seperti hal-hal yang kita ini kan banyak yang sudah tahu bahwa harus bahagia, harus apa. Jadi kalau menurut saya kalau pas lagi seperti itu, jangan terlalu mikirin dunianya lah. Karena begitu kalian mikirin dunia, itu malah yang ada kalian sedih karena sakit dan mikirin dunia gitu. Akhirnya malah nggak sembuh-sembuh kan gitu dok. Kira-kira itu. Pak Yudi dan Pak Sinung, memudahkan kita Ya. untuk pemeriksaan COVID. Iya. Ya, artinya saya tahu di beberapa negara itu sudah sangat mudah untuk mengetes, ya, Iya. swab atau apapun lah, Oke. begitu ya. Itu kan juga untuk preventif. Iya. Apakah itu bisa terjadi di Indonesia? Bisa. Sebenarnya dua hal yang saya tanyakan. Iya. Tadi sudah sempat saya tanyakan. Ah. Apakah vaksin bisa akan semudah itu? Iya. Bisa. Dan apakah swab bisa akan semudah dan semurah itu? Yakin, Iya. optimisme. Hari ini ada satu catatan vaksinasi on delivery. Vaksinasi on delivery beberapa komunitas, terutama yang kemarin di Solo, sekarang SIM itu enggak, yang layanan keliling tidak hanya untuk SIM. Vaksinasi sekarang pakai bis di tempat-tempat yang diuji cobakan. It happen right now. Yes, hari ini. Iya, Dan iya, itu hari ini. Jadi- hari ini di Solo. Mungkin saya jelasin Iya. nggak cuma di Solo. Jadi di kota Semarang pun ada gitu. Jadi pada saat ya ada sekelompok, ini saya lakukan sendiri kemarin. Jadi ada sekelompok jemaah masjid sama jemaah gereja itu yang pengen boleh nggak sih jemaahku di masjid, jemaahku Iya. divaksin agar ini semua ini baik gereja mau masjid maupun tempat ibadah yang lain karena mereka pengen semua sehat kan gitu loh. Nah akhirnya apa? Kita dibikinkan surat ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dari Dinas Kesehatan Kota Semarang itu setiap misalnya gereja A, masjid B, itu Kolektif dibikinkan. kan Mbak artinya? Iya. Enggak, Iya. sebenarnya itu dibikinkan account. Jadi dibikinkan kayak account, nanti pada saat itu dimasukkan, itu hari ini dimasukkan nama, nick-nya, Ya, dan nomor ya, telepon. Besok itu ditelepon, suruh datang ke tempat yang enggak rame-rame mungkin. Oke, Terus oke. itu. Dan saya sendiri juga mengalami bahwa beberapa kali ada kelompok-kelompok masyarakat yang jumlahnya mungkin ada sampai 50-60 orang butuh vaksinasi dan itu sebenarnya terorganisir dengan baik. Itu saya cuma sampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ini gimana mas solusinya? Oh gini aja Pak Yudi, bikin surat saja nanti gitu. Terus akhirnya mereka jadwalkan, sehingga pada saat penjadwalan itu pun vaksinasinya nggak rame-rame. Oke. Iya, Supaya dalam akses ya, itu sudah- maka Pak Sinung. ya. Kalau bicara soal Iya. PCR bukan swab ya, Iya, ya, PCR. PCR. PCR itu kalau kita mau datang PCR hari ini di depan Telogorejo itu ada balapkes kita dan ada Ya. beberapa balapkes kita. Datang aja karena pasti di situ ada petugas kesehatan. Ya. Mereka pakai APD gantian karena jamnya kan capek Pak kalau Ya, kemarinnya ya, atau ya, Pak kalau shift-shiftan. seharian pas gantian pakai hazmat itu. Begitu kita duduk sudah langsung di ini nggak bayar Ya. nggak apa gitu loh. Nah, Oke. maka dari itu hari ini beberapa fasilitas-fasilitas inovatif seperti itu persoalannya adalah tinggal mempublish. Bagaimana masyarakat bisa tahu terhadap layanan itu. Sehingga kalau toh sekarang ada vaksinasi on delivery seperti bis keliling dan sebagainya, kemudian ada komunitas seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudi, sekarang bagaimana memudahkan masyarakat bisa ngerti. Maka kalau begitu saya banyak mendorong Pak, baik dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun teman-teman yang melayani vaksinasi, ini masyarakat tahu enggak? Dibuatkan meme enggak? Dipublish enggak? Supaya mereka bisa, oh iya kalau saya mau ke sana mau ke sini. Dan tadi yang seperti yang di Solo tadi memberikan inspirasi bagi kabupaten yang lainnya bisa membuat semacam inovasi ya, bis keliling yang didesain sedemikian rupa Anda masuk vaksin keluarnya di pintunya lain. Ini keren banget yang kemarin ditinjau oleh Pak Ganjar Pranowo dan itu bisa kayak layanan yang mobile yang bisa datang untuk melayani keterjangkauan kepada masyarakat. Jadi itu tinggal itunya diperbanyak dan Lantas. masyarakatnya tahu. Karena ini ada Pak Karyo dari Semarang. Bagaimana saya bisa akses tempat vaksin? Kemarin daftar online di Karyadi full terus dan juga sudah ada yang mendaftar tapi dipanggilnya lama sekali. Jadi tidak segera kalau mendapatkan Kota vaksin. Semarang mungkin gini Mbak, karena kebetulan saya anggota DPR perwakilan Kota Ya. Semarang. Jadi datang aja ke puskesmas, Oke. datang ke puskesmas lebih dulu. Dan memang hari ini sepertinya kan gini, bahwa kalau kemarin di bulan Juni ini kita ini kan fokus ke lansia, jadi 50 ke Ya, atas ya, kan ya, gitu kan. ya. Nah tetapi
untuk bulan Juli ini sudah mulai yang muda-muda bisa mulai dapat kesempatan. Ya. Makanya datang aja, jadi nggak usah malah justru ke Karyadi, ke puskesmas itu justru lebih ini. Atau kalau lebih ini lagi, satu wilayah itu sampaikan ke puskesmas. Jadi ada satu wilayah RT misalnya ya, sampaikan ke puskesmas saja bahwa kita satu RT, kita mau vaksin nih, datanya ada ini, ada nomor Kolektif NIK sama, dari RT iya, ya. nanti sampaikan ke puskesmas, lah puskesmas itu akan menyampaikan ke data-data itu untuk dibikinkan account sendiri. Jadi nanti itu bukanya langsung begitu itunya dibuka, linknya dibuka, itu bukanya misalnya langsung kayak misalnya Masjid Baitur Rahman misalnya gitu kan, langsung kelihatan. Jadi tinggal nanti kita masukkan aja lah. Itu kan kalau di situ semua orang kan asal ini datang bisa dimasukkan kan gitu aja. Iya. Begitu ya Dokter Elang ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan vaksin lah gitu ya Dokter Elang ya. Vaksin lah dan pakailah masker dimanapun Anda berada, terutama jika kita harus bertemu dengan orang. Terima kasih Dokter Elang, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Sinung. Mudah-mudahan next kita ketemu kita bisa tanpa masker. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Dan sukses Kayaknya untuk pakai PPKM masker terus. darurat. Jadi jangan decline banget. Jadi kalau saya justru ya ke depan kita kalau ketemu ya harus pakai masker, karena kalau nggak pakai masker kita nggak bisa ketemu. Gitu. Oke, Gitu, Pak? baiklah. Betul ya, Pak? Baiklah. Iya. Dan juga Karena ini harus jadi gini. Sebelum ditutup ya, bahwa hari ini COVID gelombang kedua yang hari ini Ya. melanda Jawa dan Bali ini adalah satu pelajaran yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya tadi bilang bahwa masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang mungkin baru akan sadar, baru akan Ya. akan mulai memikirkan dan akan taat pada saat mengalami. Oke. Perjuangan kita ini kan Ya. panjang 35 tahun, 350 tahun dulu dijajah Belanda baru kita Baru sadar sadar, ya. kita mau merdeka. Ya. Lah hari ini ayo kita percepat. Dengan kondisi ini kita tahu bahwa memang COVID ini ada. Jadi kita sekarang mulai hari ini kita sudah tidak bisa lagi hidup tanpa masker, itu kita nggak bisa. Dan bagi mas-mas dan mbak-mbak nggak apa-apa, itu malah enak. Jadi mbak-mbak yang nggak kelihatan cantik-cantik banget itu tetap bisa dapat mas-mas yang ganteng kan gitu. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Dan kita Iya. akhiri obrolan kita dengan sebarkan cinta. Iya. Wassalamualaikum Asik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.